Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, luar biasa, fantastis, dan yes. 2 minggu yang lalu, di tanggal 15 dan 22, kita sudah mendengar sejarah tentang gereja Bulak Turi dan juga gereja Bethesda. Nah, saat ini kita mau mendengarkan sedikit tentang sejarah GPIB Petra. Sobat muda udah tahu belum? Kalau belum tahu, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang bersama salah satu presbiter di GPIB Jemaat Petra, yaitu Ibu Penatua Kety Sokoli. Yuk. Selamat pagi, Bu Penatua Kety Sokoli. Selamat pagi, puji Tuhan. Apa kabarnya? Baik. Nah, sobat muda, saat ini kita akan mendengarkan sejarah tentang GPIB Petra dan juga tantangannya. Nah, ini seperti apa, Ibu Kety? Sobat muda, untuk diketahui, gereja Petra ini hadir karena terkait dengan perluasan Pelabuhan Sunda Kelapa yang meluas ke arah timur Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok. Kenapa? Karena kerinduan para pelaut yang ingin bersekutu dengan Tuhan, mengadakan doa dari rumah ke rumah, sehingga mereka diberikan atau mendapat karunia Tuhan tempat untuk beribadah di gereja Jalan Donggala nomor 15. Di gereja Jalan Donggala 15 itu punyanya Haven Direksi atau manajer pelabuhan. Dari situlah mereka kadang-kadang beribadah ke Paulus, yang kemudian akhirnya Gereja Protestan Indonesia GPI memberikan GPIB Jemaat Tanjung Priok dengan Pendeta Edward Ferdinand Toko. Tahun 56 itu dia datang untuk mengembalakan dan memberikan melayani GPIB Jemaat Tanjung Priok. Kemudian berkembang tanggal 13 Desember 1956, Pendeta Edward Ferdinand Toko menulis surat ke GPI Pusat di Merdeka Timur 10 dan dia alamatkannya ke pengurus pusat, tetapi dengan mengubah GPIB Tanjung Priok itu menjadi GPIB Jemaat Petra. Itulah pertama kali kita mendengar bahwa GPIB Tanjung Priok yang disahkan atau dilemajakan tanggal 31 Oktober 1948 menjadi GPIB Petra dengan sebutan pertama di surat itu. Tetapi keabsahannya mesti dikaji ulang lagi karena banyak perdebatan. Tanggal 18 Desember ditabiskannya atau sejak mula Pendeta E.F. Toko itu menulis surat ke pengurus pusat. Masih ada perdebatan sejarah tentang sahnya lahirnya gereja Petra itu tanggal 13 atau 18 Desember 1956. Nah, tantangannya ke sini sampai sekarang di sini tentunya banyak ya kisah di baliknya. Ada banyak pergumulan, ada banyak air mata, ada banyak doa, dan ada banyak dana dan harapan ingin gereja ini boleh eksis sampai sekarang. Tapi karena kasih karunia Tuhan, gereja ini kita boleh nikmati bersama sampai sekarang. Demikian. Nah, kalau bentuk dari gereja Petra ini awalnya seperti apa? Awalnya ketika Pendeta F. Toko ini ditaruh di Tanjung Priok, dia tinggalnya di Jalan Dusun, tetapi dia langsung mendirikan Yayasan Pendidikan Kristen. Kemudian karena banyak yang bersekolah di sana, dia sudah pakai nama Petra, di mana jargonnya katanya di atas batu karang kubangun jemaatmu. Nah, dia pakai nama itu di Yayasan Pendidikan Kristen Petra, berbentuk gedung bilik bambu yang di tengah-tengahnya disekat. Hari Senin sampai Sabtu sekolahan SD dan SMP, hari Minggunya dilepas tengah-tengahnya untuk orang beribadah. Jadi gereja Petra ini yang sekarang begah kita bisa lihat, dulunya adalah dinding bilik bambu besek gede ya, yang bisa dicopot dan ditaruh lagi. Itu Bisa gereja dibongkar Petra. pasang. Bisa dibongkar pasang tapi gede.
kita lihat sekarang ini Gereja Petra sedang mengalami pembangunan ya Tante ya. Nah, kira-kira apa sih pesannya untuk sobat muda di rumah? Jelasnya kita bersyukur ya, karena dari tahun ke tahun gedung pembangunan Gereja Petra berkali-kali direnovasi hingga kita mendapatkan gedung yang mewah seperti ini. Tapi kita boleh belajar dari pembentukan awal bahwa semuanya adalah pergumulan dengan doa dan dana yang didukung. Sobat muda juga boleh bisa mendukung dengan doa dan dana. Partisipasi yang ditunggu adalah kekompakan seperti jemaat yang awal. 15 kakak loh sampai sekarang ini sudah 1.200 kakak ya kita sobat muda. Jadi tantangannya kita harus kompak, kita harus bersama, bersatu, rendah hati untuk bangun gereja rumah Tuhan ini secara bersama. Dengan juga belajar mau memberi, bergabung dan membangun bersama. Tantangannya itu. Sobat muda, saat ini kita sedang berada di lantai 3 dari Geraha Petra. Nah, proses pembangunan saat ini sudah mencapai di lantai 3 ini. Ibu Penatua, seperti apa sih tantangannya saat ini yang dihadapi oleh tim panitia pembangunan? Jelasnya adalah yang saat ini konkret dana yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Tapi lebih daripada itu, pembangunan gereja kan bukanlah gedungnya aja ya, tetapi jemaatnya juga dibangun. Kesehatian panitia, kesehatian jemaat itu harus ada kompak. Seperti Diaken Bapak Pit Naraheda yang bendahara dulu membangun awal gedung ini, itu mengatakan kekompakan, konsistensi, kerendahan hati itu semua harus menyatu dengan jemaat, majelis jemaat, panitia pembangunan, dan juga menjalin kerjasama dengan pemerintah yang ada di sekitar juga masyarakat. Nah, itu tantangan ke depan adalah membangun diri kita, iman kita daripada gedung ini. Kalau gerejanya atau gerahanya sudah jadi, terus jemaatnya nggak ada, kan susah juga gitu. Jadi kita tetap membangun jemaatnya juga untuk tetap setia bergereja di sini di Geraha Petra yang sudah dibangun mewah ini. Jelasnya adalah dana yang paling dibutuhkan saat ini untuk percepatan. Jadi jemaat, sobat muda, mari kalau punya berkat lebih, sisihkan untuk pembangunan Geraha Petra ini. Ibu Penatua Kiti Sokoli, terima kasih untuk penjelasannya tentang sejarah singkat GPIB Petra. Nah, sobat muda, itu tadi dia sejarah singkat tentang GPIB Petra oleh Ibu Penatua Kiti Sokoli. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ya sobat muda tentang sejarah singkat saja dari GPIB Petra ini. Nah, kita sudah diberikan kepercayaan untuk membangun gereja Petra. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu dengan tetap mendukung kegiatan pembangunan gedung gereja Petra ini melalui doa dan juga dana. Berbicara tentang kepercayaan sesuai dengan tema kita kali ini, kamu dipercaya. Apa sih maksudnya? Stay tune terus di Sini Bareng GP, Siraman Rohani bareng GP. Selamat pagi sobat muda semua. Kembali lagi di acara kita Sini Bareng GP, Siraman Rohani bareng GP. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Pendeta Ivan Dinamika Sikomo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Margo. Ya, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat. Ya. Margo? Sehat juga. Nah, tadi di awal sobat muda sudah mendengarkan tentang sejarah GPIB Petra. Sedikit sejarah tentang GPIB Petra. Nah, saat ini kan GPIB Petra sedang dibangun Pak. Ya. Sedang dalam masa pembangunan. Nah, kita mau tanya pendapat Bapak nih. Bagaimana sih tentang pembangunan GPIB Petra ini melalui gedung gereja? Ya. Kalau saya perhatikan dengan ya ini dikaitkan dengan tema renungan ini ya. Iya. Ya. Temanya itu kamu dipercaya. Ya. Nah, sebagai rekan pemuda, sebagai anak-anak gerakan pemuda, ya. Ketika kita melihat gereja Petra ini lagi dibangun, itu artinya
ada tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab yang memang dan harus kita lakukan. Itu artinya kita dipercayakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita anak-anak pemuda ini adalah sebagai penerus, ya, penerus dari orang-orang tua kita yang melakukan pelayanan dalam gedung gereja ini, dalam gereja Petra ini. Ya. Tidak mungkin orang tua kita yang saat ini yang katakan mereka mengemban tugas tanggung jawab sebagai seorang majelis jemaat, tidak mungkin mereka melakukan itu sampai seumur hidup mereka. Ya. Paling tidak kita yang sebagai anak gerakan pemuda ini ya kita akan meneruskan. Nah, oleh karena itu artinya bahwa ketika kita melihat gedung gereja ini sudah dibangun, sementara dibangun, ya kita harus sadar diri. Sadar diri dalam arti siapa diri kita, dan kita ini bergereja di mana, dan kita jemaat di mana. Tentunya kita berjemaat dan masuk dalam lingkup warga jemaat GBB Petra. Artinya ketika kita tahu di gereja ini dibangun, mari kita sama-sama melakukan tanggung jawab kita ini, ya, untuk sama-sama kita membangun, ambil bagian dalam pembangunan, ya. Mungkin berupa dalam arti mungkin dalam dukungan doa atau moral, dalam arti ketika kita Tuhan berikan pekerjaan, yang berkat yang kita peroleh lewat pekerjaan itu kita salurkan lewat apa? Lewat persembahan pembangunan. Nah, itu artinya kita sudah bertanggung jawab. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ambil bagian dalam pembangunan gedung gereja Petra. Dan ketika kita sudah ambil bagian, berarti Tuhan sudah lihat, oh berarti memang kita tetap mau bertanggung jawab. Oke Pak, itu aja masih Pak. Nah, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran 22 ayat 10 sampai 15 ya Pak ya. Ya. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Kita Mari kita satu dalam doa. Roh Kudus bimbing kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang hendak kami baca renungkan dalam ibadah siraman gerakan pemuda Jemaat GBB Petra di pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu hadirlah di tengah-tengah hidup kami, agar kami memahami dan melakukannya seturut dan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu lewat percakapan bersama dengan saudara kami Marco, Tuhan berkati agar firman Tuhan ini boleh kami pahami dan berlakukan dalam hidup beriman sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Kita akan membaca sedikit ya Pak ya? Boleh. Ya. Dimulai dari Keluaran 22 ayat 10 sampai 15 ya. Oke. Mulai dari saya dulu baru Bapak. Silakan. Oke. Keluaran 22 ayat 10 sampai 15. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Ayat 15 sama-sama ya.
Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah masuk dalam sewa. Ini latar belakangnya bercerita tentang apa? Ya, latar belakangnya ini adalah kan temanya kamu dipercaya, kan? Jelas, ya. Jadi apabila ada sesuatu, katakanlah saya menitipkan sesuatu barang, katakan hewan, terhadap Marco, ya kan? Itu artinya bahwa Marco itu harus benar-benar menjaga barang saya itu, milik saya itu. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika Marco menitipkan sesuatu barang atau hewan terhadap saya, ketika saya dipercayakan berarti saya harus menjaganya. Ya kan? Itu artinya ada tanggung jawab yang diberikan buat kita. Sama juga dengan bacaan ini. Ya kan? Ketika seseorang meminta tolong untuk menjaga hewannya, piaraannya, ya, berarti tanggung jawab itu benar-benar harus kita lakukan. Jangan kita anggap sepele. Ya. Itu apa lagi Pak penjelasan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya, jelas sekali ada firman Tuhan yang saya katakan di dalam penjelasan ayat itu, ya, dalam tulisan saya di aplikasi ini. Coba kita baca dalam Lukas pasal 16, ya. Lukas pasal 16 ayat 10. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, artinya di sini kita mau dilihat apakah kita benar-benar tanggung jawab melakukan hal yang dipercayakan bagi kita. Penitipan lewat tema ini tadi kan, hewan ini, kita mau dilihat kita tanggung jawab nggak? Ini perkara kecil. Ya, sama juga dengan Marco ketika diberikan tanggung jawab pelayanan, Marco mau melakukannya atau sebaliknya. Tuhan mau lihat ini baru hal-hal yang kecil. Baru dalam lingkup gerakan pemuda. Bagaimana ketika kedepannya Marco akan menjadi pelayan dalam arti sebagai seorang presbiter yang cakupannya sangat besar. Pertanyaannya, bisa tidak Marco melakukan hal yang demikian seperti ini? Jadi kita mau dilihat tanggung jawab itu yang harus kita lakukan apa dan bagaimana melakukannya. Nah, ketika kita melakukan hal yang kecil ini, yakin ketika ada perkara yang besar, kita bisa melakukan hal yang sama juga. Itu yang dikatakan tadi dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 tadi kan? Saya ulang baca ya. Aku baca setia di dalam pasti. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya kita mau dilihat tanggung jawab itu kita mau melakukannya atau tidak. Tapi khusus dalam pelayanan itu adalah kita benar-benar harus melakukannya. Itu yang saya katakan tadi. Pelayanan gerakan pemuda ini kan lingkupnya kan masih khusus gerakan pemuda, masih khusus buat anak-anak gerakan pemuda. Bagaimana ke depan ketika tanggung jawab itu lebih besar kita diperhadapkan? Kalau kita sudah melakukan hal yang kecil itu lewat pelayanan GP, yakin ketika kita sudah bisa melakukan itu, yakin juga pelayanan yang besar itu bisa kita lakukan. Apalagi ketika ada pergumulan, tantangan hidup, ya, kita nggak usah lari kemana-mana, tetapi lari kemana? Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pelayanan, bukan manusia. Pelayanan itu kita lakukan untuk Tuhan.
Di mana? Di tengah-tengah jemaat, pelayanan jemaat kita, khususnya di Petra. Kalau untuk sobat muda di rumah nih, mungkin ada pertanyaan. Ini kan bicara temanya kamu dipercaya. Ya. Apa sih Pak yang dipercayakan kepada kita sebagai orang muda? Ya, dalam arti tadi saya berbicara dalam lingkup pelayanan. Ketika kita masuk dalam lingkup keluarga kita bersama orang tua, tanggung jawab kita sebagai kakak misalnya terhadap adik. Ketika orang tua katakan, papa mama mau berangkat dulu ya, ingat jaga adik baik-baik. Berarti itu ada apa? Ada beban tanggung jawab yang harus kita berikan terhadap adik kita. Untuk apa? Untuk kita jaga, untuk kita lindungi. Jadi di situ peran kita mau dilihat. Ketika orang tua tidak ada, orang tua ada di luar kota, berarti peran kita di dalam kehidupan keluarga itu, ya kita juga bisa dianggap sebagai orang tua, ya kan? Terhadap adik-adik kita. Jadi kita harus jaga, harus melindungi dia. Jangan kita melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain, khususnya buat adik kita. Kita dipercaya, kita diberikan beban, kita diberikan tanggung jawab, berarti kita harus apa? Melakukannya. Ya. Itu baru dalam lingkup yang kecil. Apalagi ketika ada kita pekerjaan, perusahaan bagi keluarga kita, berarti ya tanggung jawab itu ya semakin besar. Yakin ketika kita bawa, kita lakukan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pasti bisa melakukannya. Berarti bisa dibilang hal yang dipercayakan kepada kita itu sebagai orang muda ada dalam banyak hal ya Pak ya. Bisa dalam bentuk pekerjaan, ya, atau pelayanan atau studi sedang ya, sekolah atau kuliah. Ya, betul. Ya. Apalagi sebagai kakak yang tertua, berarti kita harus menunjukkan kepada adik-adik kita dipercaya. Orang tua kita dibiayai oleh orang tua, kita tunjukkan kepada adik-adik, oh saya harus bisa. Karena apa? Kita jadi panutan. Jadi contoh buat adik-adik kita. Ketika kita berhasil dalam pendidikan, lalu kita melanjutkan dapat pekerjaan, kita berhasil, niscaya adik itu juga akan mengikuti kita. Karena kita apa? Kita menjadi contoh teladan buat mereka, buat adik-adik kita. Tetapi ketika sebaliknya kita gagal, adik kita tuh merasa kecewa. Kecewanya kenapa? Kok kakaknya nggak bisa? Nah, ketika kakaknya tidak berhasil, dalam hati adiknya dia pasti katakan, ketika kakak saya tidak berhasil, saya juga apa? Harus bangkit, harus tunjukkan bahwa saya bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia tidak berusaha. Nah, oleh karena itu sebagai kakak yang tertua, ya, buat rekan-rekan pemuda juga, ketika kita sebagai kakak yang dituakan dalam kehidupan kita bersama orang tua, khususnya terhadap adik-adik kita, mari kita tunjukkan tanggung jawab. Ketika kita dipercayakan hal yang demikian, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, lakukanlah dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Itu jelas tadi dikatakan dalam Lukas tadi kan, itu baru perkara kecil, belum perkara-perkara yang besar. Artinya Tuhan mau lihat, dia sanggup gak melakukan perkara yang kecil. Ketika dia sanggup, Tuhan berikan lagi perkara besar. Yakin, ketika perkara kecil itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan, perkara yang besar pun dia juga bisa lakukan. Karena apa? Ada campur tangan Tuhan di dalam dia melakukan kehidupannya itu, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita anggap begini, saat ini kan kita sedang dalam pembangunan ya Pak. Ya. Apakah pembangunan gedung ini juga termasuk hal yang dipercayakan kepada kita? Iya, dipercayakan. Karena kita kan sebagai apa? Saya katakan tadi awal tadi, sebagai penerus. Tongkat estafet itu akan diberikan dalam hidup kita. Ketika tongkat itu diberikan,
berarti ada tanggung jawab. Artinya apa? Kita dipercaya untuk meneruskan pelayanan ini, untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai jemaat Petra lewat pembangunan itu kan. Jadi jangan hanya bilang, oh orang tua, memang orang tua yang bekerja, tapi ketika kita bekerja, alangkah baiknya juga kita apa? Kita bisa ambil bagian di dalam pembangunan gedung gereja itu. Artinya apa? Ketika kita melakukan itu berarti sudah ada apa? Tuhan melihat, oh tanggung jawabnya itu sudah dia lakukan. Sudah dari muda dia belajar bertanggung jawab. Ketika dia nanti dewasa, dalam arti ketika dia hidup sebagai orang tua, pasti bisa dia melakukan hal yang sama dengan penuh tanggung jawab itu lewat membangun gedung gereja. Berarti proses pembangunan gedung gereja ini juga tanggung jawab kita juga sobat muda ya. Kira-kira apa lagi Pak pesannya untuk sobat muda di rumah? Ya, pesan saya adalah apalagi dalam persiapan ya, proses pemilihan ya, proses pemilihan gerakan pemuda. Jangan bilang, "Duh Pak Pendeta, saya nggak bisa, saya nggak mampu melakukan hal yang demikian." Jadi jangan langsung apa, jangan kecil hati. Tapi mari ketika tanggung jawab itu diberikan kepada kita, kita bawa dalam apa? Dalam doa. Artinya apa? Kita mau melibatkan Tuhan di dalam rencana yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kepelayanan kita di mana? Gerakan pemuda. Di mana? Di Jemaat Petra. Yakin dan percaya ketika kita melibatkan Tuhan, semuanya itu pasti bisa kita lakukan. Saya yakin juga Marco dengan teman-teman pemuda di rumah pasti bisa dan siap untuk mempersiapkan diri untuk menjadi apa? Menjadi pengurus gerakan pemuda, baik di tingkat jemaat maupun di sektor-sektor lain. Terima kasih Pak untuk pesannya nih ya. Jadi untuk sobat muda di rumah yang tadinya mungkin masih ragu-ragu mau jadi pengurus gerakan pemuda, jangan ragu-ragu lagi. Tadi udah dengar pesan dari Pak Ivan ya. Kalau gitu terima kasih banyak Pak untuk siraman rohaninya pada pagi hari ini. Kiranya teman-teman sobat muda di rumah bisa melakukannya dalam kehidupan sobat muda di rumah sehari-hari. Mungkin bisa kita bilang doa. Oke. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Ada campur tangan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk dapat bercakap-cakap di sekitar firman Tuhan ini melalui siraman rohani GP di pagi hari ini. Mampukan kami untuk kami memahami dan melakukan firman Tuhan ini. Secara khusus bagi anak-anak kekasih kami gerakan pemuda, ketika tanggung jawab pelayanan yang harus diberikan kepada mereka, terlebih ketika mereka diperhadapkan untuk menjadi seorang pengurus gerakan pemuda, baik di tingkat jemaat maupun di sektor-sektor pelayanan yang ada. Kami yakin dan percaya dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu lah, Tuhan akan memampukan mereka untuk melaksanakan panggilan dan keputusan mereka sebagai pengurus gerakan pemuda di Jemaat Petra ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran mereka untuk melayani Tuhan dalam lingkup gerakan pemuda Jemaat GBB Petra, baik sebagai pengurus di tingkat jemaat maupun di sektor-sektor pelayanan yang ada, bahkan juga sebagai anggota-anggota jemaat khususnya di gerakan pemuda. Tuhan berkati kehidupan pelayanan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, baik hamba-Mu bersama dengan para pengurus gerakan pemuda ini di masa bakti 2017 sampai dengan 2020 ini Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati mereka, persiapkan mereka ketika mereka akan dipercayakan lagi kepada Tuhan oleh Tuhan
untuk mengemban tugas tanggung jawab sebagai pengurus gerakan pemuda. Kami yakin dan percaya mereka juga pasti akan bisa melakukan hal yang demikian yang telah mereka lakukan di 2,5 tahun yang telah mereka lewati bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, ampunikan dosa dan kesalahan kami. Sempurnakan doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Sobat Muda yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, hari Sabtu jam 9 pagi di channel YouTube kesayangan kita, Gerakan Pemuda Petra. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sudah nonton kan keseruan Sini Bareng GP hari ini? Semoga banyak pelajaran yang bisa Sobat Muda ambil ya. Silahkan klik tombol like, komen, dan share video ini agar makin banyak Sobat Muda di luar sana yang terberkati. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan icon loncengnya.